Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022. Di dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya saja. Untuk IHSG hari ini ditutup di harga 6626 dengan persentase plus 0,53% ya. Dan sementara juga IHSG hari ini closing sudah di atas SMA 34. Kalau menurut saya sih IHSG tetap ada area supportnya di 6590 dan untuk resistennya di 6677 ya. Jadi untuk IHSG teman-teman juga bisa lebih diperhatikan ya. Kalau memang nanti bisa break area resisten 6677 ini, maka IHSG berpotensi untuk naik lagi di 6754 dan selanjutnya di 6900. Itu target kita kurang lebih untuk IHSG, dan IHSG so far masih membuat higher low ya. Stokastik juga sudah mulai kelihatan ya membuat golden crossing. Kita lanjut, di sini ada emiten Antam. Oke. Oke, untuk Antam ya, hari ini ditutup di harga 1935 dengan persentase plus 12,17%. Dan untuk Antam ini, kalau saya lihat, hari ini kan volume juga cukup tinggi ya teman-teman ya, tapi belum bisa break area resistennya di kisaran harga 1940 hingga 1970. Kalau memang tadi Antam memang berhasil break, maka ini potensi yang cukup kuat untuk Antam ya, karena juga hari ini volume cukup besar, stokastik golden crossing ya, seperti itu. Dan kalau teman-teman mungkin besok lagi mau incar Antam ya, teman-teman bisa beli di middle point-nya ya. Ini cara saya kalau memang mau beli ketika berhasil naik dengan volume cukup besar, nih cukup akurat ya. Tuh ya. Jadi kalau memang besok seumpamanya teman-teman mau beli Antam ya, bisa beli di area sini ya. Ini sudah target price cukup bagus sih. Di kisaran harga 1815 hingga 1840 itu merupakan area buy untuk Antam. Jadi yang mau beli bisa di sana. Nanti target profitnya ya di resisten tentu saja ya. Tapi kalau memang besok malah naik lagi ya bagus ya, berarti ya sudah break area resisten berarti ya. Jadi untuk Antam dilihat saja potensi dan peluangnya seperti apa. Kita lanjut, di sini ada saham INKP. INKP hari ini ditutup di harga 7575 dengan persentase plus 1%. Jadi memang setelah kondisi IHSG kita ketahui sendiri cukup parah, dan INKP juga ya terpengaruh sehingga berhasil berkarya 34 dan 21 ya. Ini EMA 34 dan 21-nya juga sudah mulai crossing ya, jadi harus lebih berhati-hati. Sementara ada area support di kisaran harga 7.550 atau 7.500 sekian, yaitu area support dari INKP. Seharusnya INKP selama masih bisa bertahan di atas sana ya berarti it's okay, boleh di hold saja ya. Tapi kalau memang sudah break ya, maka bisa jadi turun lagi di kisaran harga 7325. Ini supportnya. Ya, semoga saja besok hari Jumat ya, hari terakhir di minggu ini, semoga saja INKP bisa naik kurang lebihnya menyentuh area resisten di kisaran harga 8.000 hingga 8.200 ya. Ini INKP sudah adanya penguatan, volume ini cukup tinggi ya, dan juga hari ini ditutup dengan positif dan semoga saja besok bisa naik. Untuk INKP demikian, kita lanjut. Di sini ada saham Inco. Inco hari ini ditutup di harga
5.000 dengan persentase plus 2,25%. Inco sendiri hari ini volumenya cukup besar ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, ini cukup besar sekali. Sebenarnya kalau teman-teman mau beli ya, ini di 4.930 itu best price ya. Kalau yang mau beli bisa di sana karena ini sudah menjadi area support ya. Kalau memang sedahsyat itu volumenya, itu bisa langsung kita jadikan sebagai area support. Ya, dan memang kurang lebih itu merupakan area support ya. Kurang lebih itu area supportnya sih. Oke. Jadi untuk Inco, area supportnya di kisaran harga 4.930. Besok yang mau beli, teman-teman yang mau beli bisa di area sana ya. Yang mau beli bisa di area sana. Tapi kalau memang nanti pas 9.30 di break akan jatuh lagi ke 4.810. Dan untuk resistennya di 5.150. Kalau memang berhasil di break, lanjut naik lagi dari 5.500. Jadi untuk Inco demikian. Kita lanjut, di sini ada saham Yellow. Yellow hari ini ditutup di harga 135 dengan persentase min 2,17%. Yellow juga masih berada di bawah EMA 34 dan EMA 21. Sementara belum adanya penguatan kalau saya lihat karena stokastik juga malah dead cross ya. Stokastiknya malah dead cross, ada potensi besok Yellow turun ya. Tapi sebelum itu teman-teman juga bisa perhatikan beberapa area support ya. Oke, saya perbesarkan saja agar lebih jelas ya kelihatannya. Untuk Yellow area supportnya di kisaran harga 127 dan untuk resistennya di 138. Oke. Tapi kalau memang nanti 127 berhasil di break akan turun lagi di 118. Ya, jadi untuk Yellow supportnya di 127, untuk resistennya di 138. 138 berhasil di break akan naik lagi ke 145 hingga 147 itu targetnya ya. Jadi untuk Yellow demikian, kita lanjut. Di sini ada saham Sing. Oke. Oke, untuk Sing ya. Hari ini ditutup di harga 91 dengan persentase 0,0%. Setahu saya Sing ini adanya pertukaran barang ya. Volumenya memang cukup besar-besar, tapi sudah beberapa hari ini ya cukup tinggi ya minusnya ya. Turunnya cukup dalam. Kalau saya lihat sih ada area resisten di kisaran harga 101 ya. Oke, ini merupakan area resistance. Sebenarnya ini ya so far targetnya Sing itu di sini ya. Kalau memang itu masih bisa di break, ya lanjut naik lagi di 116. Kalau memang nggak berhasil menguat, ya turun lagi bisa jadi ya. Tuh, sudah all time low mungkin ini Sing. Jadi ya teman-teman perhatikan saja di mana area resistennya ya, resistennya di 101 hingga 105, dan untuk area supportnya tadi kalau saya lihat di sini ya, kurang lebih supportnya di 90 sih. Kalau memang berhasil ditembus lagi akan turun lagi di area 84. Jadi untuk Sing demikian ya, target support perlu diperhatikan juga. Kita lanjut, di sini ada saham EMTK. EMTK hari ini ditutup di harga 1.865 dengan persentase plus 0,54%. Stokastik juga sebenarnya ini sudah mulai mau golden crossing ya. Sudah mulai mau golden crossing. Kita juga bisa gunakan Fibo untuk cari area support dan resistennya. Oke. Untuk MTEK, area area supportnya di kisaran harga 1.850 ya. Itu supportnya di sana. Untuk resistennya di 1.965. Kita lanjut lagi, di sini ada di 2080 untuk resistennya, dan support terakhir di 1685. Sebenarnya untuk MTEK ini harganya sudah cukup murah ya teman-teman ya. 1850 ini sudah cukup murah.
Tapi ingat rawan, kalau memang ini turun lagi, ya bisa jadi lanjut turun hingga 1685 langsung. Tapi kalau feeling saya sih bisa jadi adanya pullback ya. Ingat ya, bisa jadi MTEK ini adanya pullback. Kemungkinan kalau besok naik ya naik ke area 1965 ini. Ya, ini adanya pullback. Kemungkinan adanya seperti itu ya. Tapi apapun itu kita nggak tahu kondisi di lapangan, jadi teman-teman bisa perhatikan saja. Ini sekilas dari saya ya, teman-teman bisa resapi. Kita lanjut, di sini ada saham WSKT. WSKT hari ini ditutup di harga 580 dengan persentase plus 2,65%, dan ini WSKT sudah berhasil untuk menutupi gap-nya ya. Jadi sudah nggak ada tanggungan untuk WSKT, tapi nggak tahu lagi kalau yang di atas, tapi ini gap-nya sudah berhasil ditutup ya. Gap dari tanggal 18 Januari ini sudah berhasil ditutup. Dan WSKT memang masih dalam fase downtrend yang cukup kuat ya teman-teman ya. Ini downtrend yang cukup kuat juga. Stokastik golden crossing, tapi volumenya kecil, jadi bisa jadi besok turun sih kalau menurut saya ya. Bisa jadi besok turun, tapi apapun itu ya teman-teman juga bisa perhatikan area support yang sudah saya bantu buatkan. Support dari WSKT di 570, dan kalau memang 570 di break akan turun lagi di 545. Tapi harapan saya sih semoga saja WSKT bisa break area resisten di 585 hingga 590. Karena kenapa? Kalau memang nanti itu berhasil di break, akan naik lagi di kisaran harga 650 untuk WSKT ya. Jadi demikian untuk WSKT. Kita lanjut, di sini ada saham SMBR. SMBR hari ini ditutup di harga 535 dengan persentase plus 2,88% setelah setelah downtrend yang cukup dalam. Ya, kita coba gunakan Fibonacci. Ya. Sebentar. Selama SMBR ini pergerakannya masih ranging di bawah 555 ya. Ini SMBR ada potensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 460. Ya, bisa jadi di area sana, tapi ya teman-teman lihat saja ya kondisinya seperti apa, karena bisa jadi teori sama yang di lapangan beda ya hasilnya. Oke, mungkin ya bisa jadi ada pullback di kisaran harga 500, nanti naik lagi ya nggak tahu ya. Tapi ya sekilas lah gambaran mengenai SMBR ya. Jadi semoga saja teman-teman bisa cuan. Kalau memang lagi downtrend, ya harus berani untuk stop loss. Kita lanjut, di sini ada saham Arka. Arka hari ini ditutup di harga 50 dengan persentase 0,0%. Sementara juga masih belum ada potensi rebound ya. Masih belum ada potensi rebound, mohon maaf sekali. Seharusnya teman-teman juga bisa jual hari ini. Ya, seharusnya bisa dijual. Pasang jual di harga 50 saja nggak ada masalah, yang penting selamat. Daripada nanti malah ya merah-merah. Ini masih beruntung ada volume. Bagaimana kalau memang semuanya nggak ada volume, itu kan lebih bahaya. Ya, jadi mumpung masih ada volume, teman-teman bisa gunakan untuk jual barang. Ya, jadi untuk Arka kalau saya lihat masih belum ada potensi untuk rebound ya so far. Kita lanjut, di sini ada saham BGTG. BGTG hari ini ditutup di harga 244 dengan persentase min 2,4%. Sementara juga BGTG ini cukup oke ya teman-teman ya kalau saya lihat, karena ini sedang dalam fase uptrend ya, masih berada di atas EMA 34 dan EMA 21. Kalau saya lihat juga EMA 21 dan EMA 34-nya ini sudah mulai mau berdekatan, dan semoga saja bisa crossing. Dan target kita untuk BGTG ada area resisten ya. Resistennya pertama di kisaran harga 280 ya, itu resistennya. Tapi kalau memang nanti keadaannya bisa tembus lagi, ya bisa jadi naik lagi sih di 318. Dan selanjutnya di sini 374. Jadi perhatikan ini step by step ya, ada 3 resisten. Perhatikan 280, 318 dan 374. Kita lanjut, di sini ada saham BNPA.
Oke. BNPA hari ini ditutup di harga 2.780 dengan persentase min 4,14%. Sorry to say, tapi BNPA ini sedang dalam fase downtrend ya, apalagi di MA21 dan MA34-nya sudah mulai mau crossing, itu juga cukup mengkhawatirkan. Kalau memang besok koreksi lagi, teman-teman bisa stop loss, karena kenapa? Bisa jadi target dari BNPA ini masih bisa turun lagi ya, kurang lebih di 2.520 ini merupakan the next support dari BNPA, tapi kalau memang bisa turun lagi 2520 masih bisa ditembus, ya kemungkinan besar BNPA bisa jadi turun lagi di 1.830, itu dari segi support ya. Dan untuk resistennya di kisaran harga 3.180 dan area sini 3.450 ya. Jadi untuk BNPA demikian. Kita lanjut, di sini ada saham Bevin. Bevin hari ini ditutup cukup dalam ya, di kisaran harga 1.240 dengan persentase min 5,34%. Namun memang hari ini juga volumenya cukup besar sekali ya. Volume dari Bevin ini cukup besar. Ya apapun itu ya, yang namanya saham juga nggak mungkin naik terus, pasti ada terkoreksi. Karena juga Bevin ini kan sudah cukup lama ya naiknya ya, cukup lama dan memang ya cukup tinggi juga. Tapi kalau teman-teman seumpamanya mau buyback ya, ini saya membicarakan kalau teman-teman mau buyback, bisa lah nanti beli di kisaran harga sini. 1.120 hingga 1.140 itu boleh jadikan acuan buy. Atau enggak juga bisa di support terdekatnya di 1.185, itu dari segi support. Dan untuk resistennya di 1.330, lalu di 12.50 ya. Jadi untuk Bevin demikian ya. Kita lanjut, di sini ada saham Peps. Peps hari ini ditutup di kisaran harga 1.400, Peps ditutup di harga 4.400 dengan persentase plus 0,69%. Stokastik juga sudah golden crossing mulai dari kemarin, dan hari ini sudah 3 hari ditutup dengan kondisi positif ya. Ditutup dengan kondisi positif, ada area resisten kurang lebih di kisaran harga 4.770. Selanjutnya juga ada di 5.330. Untuk supportnya di 3.960. Kalau memang masih bisa di break lagi ya akan turun lagi ya. Ya, jadi kalau 3960 berhasil di break, akan turun lagi di kisaran kotak ungu ini ya. Jadi untuk BEPS demikian, kita lanjut, di sini ada saham IATA. Kita lanjut lagi, di sini ada saham IATA. IATA hari ini ditutup di harga 61 dengan persentase plus 3,39%. Sebelumnya mohon maaf, broker summary-nya masih belum bisa saya akses. Jadi teman-teman juga bisa gunakan itu ya, bisa digunakan sekuritas masing-masing untuk cek para buyer tadi average-nya di mana ya. Jadi teman-teman bisa fokuskan saja untuk hari ini ya, lihat broker summary-nya karena volume ini juga cukup besar. Mungkin kalau teman-teman punya average dari IATA hari ini di bawah daripada rata-rata harga pembeli utama ya, top buyer-nya, ya teman-teman boleh hold. Tapi kalau sudah di atas ya, teman-teman bisa antisipasi mungkin dengan averaging down atau apapun itu. Yang ingin saya jelaskan di sini, untuk IATA supportnya di 59 dan untuk resistennya di 64 hingga 66 ya. Jadi untuk IATA demikian. Kita lanjut ya. Di sini ada saham TINS. TINS hari ini ditutup di harga 1.440 dengan persentase plus 6,27%. TINS juga berhasil break area resistennya di kisaran harga 13.85 hingga 14.10 ya. Ini area resisten yang juga cukup kuat dan berhasil di break. Kalau memang kondisinya seperti ini, kemungkinan besar TINS mengejar resisten selanjutnya ya, kalau saya lihat ya.
Di sini kalau saya lihat sedang mengejar resistance selanjutnya kurang lebih di kisaran harga 1.500 hingga 1.530. Nah, ini. Ya, jadi bisa diperhatikan saja untuk TINS. Kalau memang teman-teman mau beli, bisa beli di 1385 hingga 1410 ya untuk area buy-nya. Dan untuk resistnya tetap di 1.500. Kita lanjut, di sini ada saham IMAS. IMAS hari ini ditutup di harga 780 dengan persentase 0,0%, sementara juga IMAS sudah break area support pentingnya. Ya, support pentingnya sudah di break di kisaran harga 850 itu sudah di break ya setelah beberapa hari sideways di sana saja dan memang berhasil di break ya. Untuk IMAS, next supportnya berada di harga 720. Memang sedikit itu ya teman-teman ya, sedikit jauh ya. Sedikit jauh. Ini juga sih bisa sih kalau mau dijadikan sebagai area support. Tuh ya, sempat ranging ya. Jadi untuk IMAS area supportnya ya, area supportnya di kisaran harga 780 hingga 800. Tapi kalau memang ini masih bisa di break, ya kemungkinan besar IMAS ada potensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 720, ya 720, 725 ya di kisaran sana. Jadi perhatikan saja closing dari IMAS ini di harga mana ya. Kalau memang masih bisa bertahan di atas 780, it's okay, boleh di hold ya. Kita lanjut, di sini ada saham ADAI. ADI ya. ADI hari ini ditutup di harga 835 dengan persentase plus 1,21%. Sementara juga ADI ini kalau saya lihat kan memang masih closing-nya di bawah 534 dan 521 ya. Tapi stokastik juga sudah mulai golden crossing, volume tapi ya cukup kecil. Untuk area support dari ADI di kisaran harga 810 hingga 825 itu merupakan area supportnya, dan untuk resistennya di 870 hingga 895. Selama ADI masih bisa bertahan di atas 810 hingga 825 boleh di hold saja, tapi kalau memang sudah break, ADI potensi untuk turun lagi di 775. Ya, selama masih bisa bertahan di atas ini, ya ADI berpotensi untuk lanjut naik di kisaran harga 870 hingga 895. Dan kalau memang masih bisa tembus, ADI akan lanjut naik lagi di 960 dan selanjutnya di 1015. Ya, jadi untuk ADI demikian, kita lanjut, di sini ada saham FPNI. Oke, untuk FPNI hari ini ditutup di harga 430 dengan persentase min 0,46%. Dan juga FPNI ini sebenarnya hari ini closing-nya tepat di area supportnya ya, jadi nggak mau turun nih, padahal sudah diangkat naik. Jadi sebenarnya titik penentuannya ya kita bisa lihat besok. Kalau besok close-nya di bawah 430 ya dan malam melemah dengan volume yang cukup besar, berarti FPNI ini berpotensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 402. Ya, kisaran harga 402. Tapi kalau memang berhasil naik lagi ya ya teman-teman lihat saja resistennya di 464 hingga 506 ya. Jadi untuk FPNI bisa diperhatikan beberapa area support. Mungkin teman-teman kalau perlu tambahan ya bisa cek broker summary mulai dari tanggal 27 Desember. Kita lanjut, di sini ada saham BPI. BPI hari ini ditutup di harga 5525 dengan persentase min 3,9%. Ada area support dari BPI di kisaran harga 4875 hingga 5275. Ini area supportnya ya. Garis 2 hitam ini merupakan area support dan untuk resistennya di 6275. Selama BPI masih bisa berada di atas MA 34 dan MA 21, boleh di hold saja, nggak ada masalah. Karena meskipun ini turun, kalau kita lihat secara volume ini masih stabil dan nggak adanya volume yang cukup besar ya. Jadi sebenarnya yang mau beli sih bisa di garis merah atau biru, dan yang mau stop loss juga bisa dilihat. Kalau memang close-nya sudah di bawah garis merah dan biru ya baru boleh di stop loss. Tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas, boleh di hold saja, nggak ada masalah karena masih uptrend ya. Lanjut, di sini ada saham ISSP. ISSP hari ini ditutup di kisaran harga 374 dengan persentase plus 0,54%.
Dan untuk ISSP sendiri ini juga ada area support di kisaran harga 348 hingga 360. Kalau teman-teman mau beli bisa di kotak ungu ini, sebenarnya ini sudah kena pada tanggal 18 Januari dan sudah naik juga. Seharusnya teman-teman yang mengikuti saya sudah bisa cuan ya. Jadi untuk ISSP supportnya di kotak ungu, untuk resistennya di 402 serta 418. Untuk ISSP demikian, selama masih bisa bertahan di atas 348 boleh di hold. Tapi ingat ISSP masih dalam fase downtrend ya. Lanjut, di sini ada saham boba. Untuk boba karena juga baru IPO masih belum bisa saya analisa ya. Jadi sorry to say masih belum bisa saya coba untuk bantu ya. Karena juga baru IPO dan kondisinya malah turun terus. Kita lanjut, di sini ada saham Elsa. Oke, untuk Elsa hari ini ditutup di harga 264 dengan persentase 0% ya, jadi nggak ada pergerakan semenjak harga opening tadi. Untuk Elsa sebenarnya juga ada area support ya. Di kisaran harga 254 hingga 256 itu merupakan area support. Oke, itu merupakan area support. Dan juga ada area resistance di kisaran harga 266. Dan bila 266 itu berhasil di break, kemungkinan besar Elsa ini bisa jadi naik lagi nih. Di kisaran harga 274. 274 berhasil di break, naik lagi ya. Jadi pertingkatan di 294. Ya, jadi bertahap. Ya, jadi untuk Elsa supportnya di 254 hingga 256, resistennya di 266, 274 dan 294. Kita lanjut, di sini ada saham MEDC. MEDC hari ini ditutup di harga 520 dengan persentase plus 4%, sementara juga MEDC ini belakangan ini volumenya cukup tinggi dan berhasil menembus MA34 dan MA21 serta bisa didefinisikan sebagai uptrend weekly ya. Ada area resistance di kisaran harga 636 ya. 636. Terus ini sempat sideways daily. Ini juga bisa jadikan area resisten 556 hingga 576. Ini area resisten. Dan untuk supportnya di 470. Selanjutnya ada lagi di 500 hingga 510 ya. Di harga 500 hingga 510 itu merupakan area support. Jadi untuk MEDC bisa ditentukan sendiri untuk keputusannya. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Oke, untuk Akra sudah kita bisa lihat ya, untuk Akra di sini memang kan beberapa hari lalu sedang dalam fase uptrend ya, tapi berhubung sudah break area supportnya, jadi teman-teman juga perlu diperhatikan ya. Di sini untuk Akra ada area supportnya ya teman-teman ya. Supportnya di kisaran harga 730 dan kemungkinan besar Akra ini menuju ke area support ini di 730. Dan ketika di harga ini teman-teman bisa langsung beli untuk averaging down. Mungkin teman-teman yang sudah punya Akra ya, teman-teman bisa averaging down dan manfaatkan momentum seperti kejadian ini. Ya, saat ini koreksi, volume juga cukup tinggi, namun ketika menyentuh garis Fibonacci-nya ini malah bisa rebound plus 3%. Ya, kemungkinan besar ini sedang dalam fase downtrend ya Akra, karena juga gagal untuk mempertahankan posisinya. Tapi it's okay, teman-teman bisa antisipasi dengan averaging down di area support di harga 730, nanti bisa TP kurang lebih di kisaran harga 750 atau 770 ya. Itu target dari Akra, jadi persiapkan nanti averaging down-nya di 730 ya. Jadi untuk Akra demikian saja. Kita lanjut, di sini ada saham KF. KF hari ini ditutup di harga 2070 dengan persentase min 0,48% ya. Dan juga KF ini ya sudah break area support kuatnya ya. Karena juga kondisi ISG sempat auto reject bawah untuk KF ini pada tanggal 18 Januari dan stokastik juga berada di area over
sold ya, seperti itu. Oke. Ini sudah break area support pentingnya ya sebenarnya. KF ini sudah break area support pentingnya dan kemungkinan tujuannya untuk menutupi gap ya. Ada gap di sini karena ada gap di sini. 1720 hingga 1780 ini ada gap. Kemungkinan KF bertujuan untuk menutupi ini dulu, baru bisa rebound, tapi jangan terlalu berharap ya. Tapi kalau saya lihat memang tujuannya KF ke area sana sih. Ini downtrend-nya cukup kuat juga ya untuk KF. Jadi ya teman-teman pintar-pintar dan berhati-hati dalam mengambil keputusan ya, maupun itu jual atau beli. Kalau memang besok turun ya teman-teman jual saja, nggak ada masalah sih. Karena juga sudah break area support pentingnya di kisaran harga 2.300. Jadi untuk KF demikian. Kita lanjut, di sini ada saham PKPK. Oke teman-teman ya, untuk PKPK karena juga volume ini cukup tinggi ya teman-teman, akan saya beritahu terlebih dahulu untuk broker summary-nya ya. Untuk broker summary-nya teman-teman bisa dengarkan ya, karena hanya saya bacakan saja karena saya lihat broker summary-nya dari handphone. Jadi teman-teman dengarkan saja. Untuk net sell hari ini yang top buyer-nya ada YP ya. Kurang lebih PKPK ini YP punya barang 12M di kisaran harga 238. Jadi YP ini average-nya di 238. YP average di 238. Dan LG punya barang 600 juta di kisaran harga 230. Lalu juga ada MG 500 juta di 242. Yaitu top buyer-nya. Lalu top seller-nya ada CC, PD, dan YB. Ya, CC paling banyak distribusi hari ini 2,1 M, kurang ya 2,1 M sih. Kurang lebih rata-rata harganya di 238. Jadi teman-teman kalau memang sudah punya average price di bawah 238 boleh di hold saja, nggak ada masalah. Ya, jadi untuk PKPK sekilas saja. Kita lanjut, di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga 4130 dengan persentase 0,0% ya. Kalau saya lihat juga BBRI ini masih ya cukup adanya pelemahan ya. Meskipun memang sebenarnya 4130 ini cukup murah, tapi ya bisa jadi besok BBRI turun dulu di kisaran harga 4000, di bawah 4100 lah. Bisa jadi BBRI turun di area sana dulu, tapi ya setelah turun bisa jadi mantul ya. Targetnya resisten di kisaran harga 4180 hingga 4210 untuk BBRI. Jadi yang mau beli nanti bisa tunggu saja buy on weakness bisa. Dan yang mau jual bisa jual di resisten di 4180 hingga 4210. Jadi untuk BBRI demikian, tadi memang sudah kena di area resistennya ya, di MA34 dan MA21-nya untuk highest point hari ini. Untuk BBRI demikian. Sebenarnya kita masih bisa optimis bila kondisi IHSG masih dalam fase bullish, kita masih bisa optimis di sektor perbankan. Lanjut, di sini ada saham F. Saham F hari ini ditutup di harga 885 dengan persentase plus 7,83% setelah beberapa hari merah, dan saham F ini kan sedang dalam fase downtrend ya. Namun volume ini memang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Teman-teman bisa perhatikan saja untuk saham F, area supportnya di 870 ya. Perhatikan Fibonacci ini, supportnya di 870, dan untuk resistennya di 975. Ketika berhasil break area 975, berpotensi untuk lanjut naik lagi, kurang lebih di 1080. Tapi kalau memang nggak berhasil ya, bakalan turun lagi ya. Tapi seharusnya bisa naik lagi karena tujuan dari saham F untuk menutupi sebuah gap di sini ya. Untuk menutupi gap di sini. Jadi semoga saja bisa diangkat naik kurang lebih di kisaran harga 975 hingga 1010 untuk saham F. Lanjut, di sini ada saham LPPF. LPPF hari ini ditutup di harga 3750 dengan persentase min 1,32%. Perlu diperhatikan bahwa LPPF sedang dalam fase downtrend ya. Sedang dalam fase downtrend. Saya bacakan support dan resistennya gunakan Fibonacci saja. Untuk LPPF, area supportnya di kisaran harga 3640, resistennya di 3910,
ketika berhasil break 3910 akan naik lagi ke 4250. Tapi kalau memang 3640 ini berhasil ditembus ke bawah, ya LPWF akan turun lagi di 3370. Ya kalau saya lihat kemungkinan besar LPWF ini bisa jadi turun lagi ya besok, karena stokastik juga sudah mulai dead cross. Di sini MA21 dan MA34-nya sudah mulai dead cross, dan hari ini masih belum ada volume tinggi bullish ya seperti itu. Dan memang area 0,5 ini rawan break. Ketika break akan langsung turun ke 0,618 di 3370. Jadi perhatikan saja untuk LPPF. Lanjut, PNBN. PNBN hari ini ditutup di harga 750 dengan persentase 0,0%. Dan untuk PNBN ini masih merambat dulu. Ya, masih merambat saja. Tapi ya tetap membuat higher low ya. Ini uniknya. Ya, PNBN ini masih membuat higher low. Ya, masih membuat higher low. Tuh, ya, PNBN ini masih membuat higher low. Tapi juga ada satu sisi yang perlu teman-teman perhatikan juga. Oke, untuk PNBN ya kurang lebih gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk resistennya di sini 775. Oke, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan saja untuk PNBN ya. Bisa diperhatikan saja, bisa di screenshot. Lanjut, ada kios. Oke teman-teman, yang ingin saya katakan di sini teman-teman bisa stop loss dulu untuk kios ya. Teman-teman bisa stop loss dulu ya. Ini sudah terlalu dalam karena sudah beberapa kali break area support pentingnya untuk kios. Sorry, kita harus ngomong apa adanya daripada teman-teman terlalu berharap, karena kios ini ya sudah cukup dalam ya teman-teman ya. Hari ini ARB. Meskipun stokastiknya seperti ini, susah teman-teman untuk diangkat. Ya, susah. Jadi teman-teman mendingan stop loss gantikan ke emiten lain ya untuk kios. Besok kalau bisa keluar ya syukur. Kalau besok ARB lagi ya nggak tahu ya teman-teman, seharusnya bisa keluar terlebih dahulu untuk kios, bisa dijual dulu. Ya sudah, kalau seperti ini downtrend cukup parah untuk kios. Lanjut, di sini ada saham BVIC. BVIC hari ini ditutup di harga 175 dengan persentase min 2,78%. Kita bisa gunakan Fibonacci ya. BVIC supportnya di kurang lebih di 153-an ya, 153 itu support kuatnya ya. Support kuat BVIC di 153, untuk resistennya di 178. Tapi selain 153 untuk area supportnya, ini juga ada area support terdekatnya di 165. Resisten di 178, dan kalau memang berhasil ditembus akan lanjut lagi ke 196 ya. Jadi untuk BVIC demikian. Mungkin pembahasan dari saya begitu dulu ya teman-teman ya. Kalau memang ada pertanyaan bisa ajukan di kolom komentar atau enggak join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Jadi terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye. Untuk BVIC bisa di screenshot ya. Oke, goodbye.